Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan belajar tematik kembali. Kita akan belajar tema 1 subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah pada pembelajaran 5 dan 6. Membaca doa sebelum belajar merupakan salah satu contoh penerapan pada Pancasila. Nah, apakah anak-anak masih ingat kira-kira penerapan Pancasila sila keberapa ya? Iya, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sekarang ayo kita baca doa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, pembelajaran pada hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama menjadi lebih mudah ya. Silakan anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Itu ya gambarnya. Lihat jelas kan? Nah, pada gambar ini terlihat ada beberapa anak yang sedang berolahraga. Akan tetapi di sana juga terlihat ada anak yang saling bersenggolan, ada anak yang bertengkar. Nah, kira-kira anak-anak kalau melihat kejadian seperti itu akan bagaimana? Nah, kira-kira kalau kita misalkan bertengkar, seharusnya apa yang harus kita lakukan supaya tidak bertengkar? Nah, ini kira-kira apa ya yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Ada yang berebut, ada yang bertengkar, ada yang saling menyenggol. Kira-kira apa anak-anak? Iya, yaitu saling memaafkan. Ketika berolahraga secara tidak sengaja kita saling bersenggolan atau kita merebutkan suatu benda ketika olahraga. Langkah lebih baiknya setelah kegiatan tersebut kita harus saling meminta maaf supaya ini dia, karena kita harus saling memaafkan. Nah, kalau kita mau memaafkan, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi supaya apa anak-anak? Supaya terjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, selain untuk menjaga persatuan dan kesatuan, itu untuk menciptakan perbuatan terpuji. Jadi, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah itu juga merupakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang baik. Nah, perbuatan tersebut itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Kesatuan Indonesia. Setelah anak-anak mengetahui manfaat dari penerapan sila ketiga pada Pancasila, kali ini anak-anak diminta kembali untuk menuliskan bunyi sila ketiga pada Pancasila. Ayo, anak-anak masih ingat tidak dengan bunyi sila ketiga Pancasila?
Pastinya masih ya. Apa bunyinya? Ya, Persatuan Indonesia. Baik, selanjutnya anak-anak diminta untuk memberi tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ayo coba kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1. Melakukan piket kelas bersama-sama. Lakukan piket kelas bersama-sama itu merupakan penerapan sila ketiga atau tidak anak-anak? Tidak. Ada yang tahu tidak? Kira-kira kenapa kok itu tidak merupakan penerapan sila ketiga? Iya, karena melakukan piket kelas bersama-sama itu merupakan penerapan Pancasila sila kelima. Selanjutnya ya, nomor 2. Hanya mau berteman dengan teman satu suku. Ayo, ini penerapan sila ketiga atau tidak anak-anak? Tidak. Iya, ini jelas tidak ya, karena kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau kita tidak boleh pilih-pilih teman. Selagi teman kita itu baik. Misalkan pilih-pilih bagaimana Bu? Kita milih teman yang sama-sama kulitnya putih dengan kita, atau kita hanya mau berteman dengan teman yang kulitnya sama-sama warnanya sawo matang dengan kita, atau kita hanya mau berteman dengan anak-anak yang satu sekolah saja dengan kita. Nah, itu tidak boleh. Jadi, selagi teman kita itu baik, maka anak-anak diperbolehkan untuk satu sama lain saling berteman. Selanjutnya ya, melakukan upacara bendera dengan tertib. Ayo, ini sesuai atau tidak anak-anak dengan penerapan Pancasila sila ketiga? Betul sekali, sesuai. Selanjutnya ya, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Ayo, ini tadi kebalikan dari nomor 2. Ini sesuai atau tidak anak-anak dengan penerapan sila ketiga Pancasila? Iya, ini sesuai. Dari sini, apakah anak-anak sudah paham? Semoga sudah ya. Tadi anak-anak sudah tahu ya beberapa contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, di sini Ibu Guru sudah memberikan satu contohnya, yaitu melaksanakan upacara bendera. Anak-anak masih ingat tidak? Dulu waktu kelas 1, anak-anak pernah ya mengikuti pembelajaran di sekolah? Nah, kira-kira masih ingat tidak? Kegiatan apa ya yang mencerminkan sila ketiga Pancasila di sekolah? Nanti untuk nomor 2 dan nomor 3 silakan dilanjutkan ya mengerjakannya. Udin dan teman-temannya sudah selesai bermain dan berolahraga. Kemudian, guru olahraganya memberikan perintah untuk melakukan pendinginan setelah berolahraga. Lalu, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Dan ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar kalimat perintah? Anak-anak masih ingat tidak?
pada pembelajaran 1 dan 2, anak telah belajar tentang kalimat perintah. Sekarang, Ibu Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat tidak ciri-ciri kalimat perintah itu seperti apa? Ya, kalimat perintah, ciri-cirinya yang pertama, biasanya pada kata atau pada awal katanya terdapat kata lah. Kemudian pada akhir kalimatnya terdapat tanda seru. Nah, kali ini kita diminta untuk membuat kalimat perintah dan manfaatnya. Oke, kita buat bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu Guru sudah membuatnya. Nanti anak-anak di rumah juga ikut membuatnya ya. Nah, ini kalimat perintahnya. Ikutilah upacara dengan tertib. Nah, coba anak-anak perhatikan. Pada kalimat pertama, ikutilah, terdapat kata lah yang menunjukkan bahwa dia merupakan kalimat perintah. Dan pada akhir kalimatnya terdapat tanda seru. Nah, anak-anak tahu tidak kira-kira manfaat kita mengikuti upacara dengan tertib itu apa ya? Iya, supaya kegiatan upacara berjalan dengan lancar dan hikmat. Jangan lupa ya, silakan anak-anak membuat contoh kalimat perintah. Setelah melaksanakan kegiatan olahraga, kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, itu gambarnya anak-anak. Teman-teman Udin sedang berdiskusi untuk menentukan petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ternyata dari kegiatan tersebut menerapkan dua sekaligus sila pada Pancasila, yaitu sila keempat dan sila kelima. Yang termasuk sila keempat yang mana? Yaitu kegiatan bermusyawarahnya. Sedangkan yang mencerminkan sila kelima yaitu pembagian petugas yang dilakukan secara adil. Aku mau bertanya nih, apakah anak-anak sudah pernah praktek bermusyawarah? Baik itu dengan teman ataupun dengan keluarga di rumah. Pasti ada ya beberapa dari anak-anak yang sudah pernah melakukan musyawarah atau berdiskusi. Setelah anak-anak mengetahui dan memahami beberapa contoh penerapan Pancasila sila keempat dan sila kelima, kali ini anak-anak diminta untuk menuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Ini Ibu Guru mau bertanya, untuk gambar yang pertama, kira-kira mereka sedang apa ya? Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Iya, jadi mereka sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolah atau halaman kelas. Kira-kira kegiatan tersebut merupakan penerapan
kapan? Sila keempat atau ke sila kelima anak-anak? Iya, itu sila kelima. Nah, nanti untuk gambar yang kedua dan ketiga, silakan anak-anak lanjutkan mengerjakannya ya. Tetap semangat ya anak-anak. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Ibu guru membagikan kertas untuk menulis pada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Kira-kira dari pertanyaan tersebut ini dijumlahkan atau dikurangi? Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kemudian kertas dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Ayo, ini dikurangi atau dijumlahkan? Iya, ini dikurangi. Nah, ini gambar kertasnya anak-anak. Ini kita akan belajar pengurangan dengan cara panjang dan cara pendek. Langkah yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu bilangannya. Yang pertama 275 dan yang kedua 39. Kemudian kita pilah-pilah kembali atau kita tempatkan sesuai dengan bilangannya. Mana yang menempati ratusan, bilangan berapa yang menempati puluhan, dan bilangan berapa yang menempati satuan. Misalnya seperti ini ya, 275, angka 200 atau angka 2 menempati nilai ratusan, yaitu 200. Angka 7 menempati puluhan, atau bisa ditulis 70. Sedangkan angka 5 menempati satuan, sehingga hanya ditulis 5 saja. Begitu pula dengan 39. Angka 3 menempati nilai puluhan. Nah, ratusannya kok tidak diisi, Bu? Iya, karena dia memang tidak bernilai ratusan. Jadi kita tuliskan 0 ya. Kemudian angka 3-nya bernilai puluhan. Kita tuliskan 30. Sedangkan angka 9-nya bernilai satuan, sehingga kita tuliskan 9. Setelah itu kita jumlahkan anak-anak, dimulai dari bilangan satuannya terlebih dahulu. Tidak boleh dari ratusannya ya, atau dari puluhannya terlebih dahulu. Maka kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. Yaitu 5 dikurangi 9. Nah, dikurangi 9 bisa atau tidak anak-anak? Tidak bisa ya, karena angka 5 itu kurang dari 9. Lalu bagaimana, Bu? Lalu caranya kita meminjam angka yang ada di depannya, atau angka puluhannya. Jadi seperti ini anak-anak. Angka 70-nya kita coret. Kenapa kok dicoret, Bu? Karena dia mau dipinjam, nilainya menjadi tidak 70 lagi anak-anak. Menjadi berapa? Tahu enggak? Sedangkan angka 5-nya sama, dia tidak bernilai 5 lagi. Loh, kenapa, Bu? Karena dia sudah meminjam angka yang ada di depannya, sehingga menjadi yang awalnya 70 menjadi 60, yang awalnya 5 menjadi 15. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita kurangi. 15 kita kurangi 9 berapa? Ayo, berapa 15 dikurangi 9? Iya, 6. Kita tuliskan 6. Kemudian 60 kurangi 30. Iya, 30. Pula 200-nya bagaimana? Karena
200-nya tidak ada yang mengurangi, dia langsung turun. Sehingga jadi 200 ditambah 30 ditambah 6. Kira-kira jadinya berapa anak-anak? 236. Betul sekali. Nah, jika ada cara panjang, pasti ada cara pendeknya ya. Pasti di antara kalian ada yang sudah bisa ini, cara panjang maupun cara pendek. Nah, sekarang Ibu Guru akan mencoba untuk menjelaskannya pada anak-anak. Silahkan anak-anak perhatikan gambar yang ada di sampingnya. 275 kita kurangi 39. Bu, kenapa kok 9-nya itu ada di bawah angka 5? Kenapa angka 3-nya ada di bawah angka 7? Kenapa tidak angka 3-nya di bawah angka 2? Loh, tidak boleh. Kita menempatkannya harus tetap sesuai dengan satuannya. Jika dia bernilai puluhan, maka kita tempatkan pada puluhan. Jika dia bernilai satuan, maka kita tempatkan di nilai satuan. Nah, kalau seperti ini, kita kurangi ya. 5 kita kurangi 9 tidak bisa ya anak-anak. Jadi kita meminjam di angka 7-nya. Angka 7 kita coret. Nilainya tidak lagi 70. Nilainya 6, tidak lagi 7. Nah, untuk angka 5-nya bagaimana? Sama, angka 5-nya kita coret juga. Karena nilainya bukan lagi 5, tapi 15. Ya sudah seperti ini, baru bisa kita kurangi anak-anak. Oh iya, yang perlu anak-anak ketahui, ketika melakukan pengurangan, harus dipastikan nilai yang ada di atas itu terus lebih tinggi daripada yang ada di bawah. Kenapa Bu kok begitu? Kalau nilai yang ada di bawah lebih tinggi, maka tidak bisa, harus meminjam. 15 dikurangi 9. Hasilnya berapa tadi? Benar, 6. Sedangkan 7 dikurangi 3. Kok masih 7 Bu? Oh iya, ingat, tidak 7 lagi ya anak-anak, tapi melainkan 6. 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Sedangkan angka 2 tidak ada yang mengurangi, sehingga dia langsung turun. Hasilnya menjadi 236. Jadi, sisa kertas Bu Guru adalah 236. Nah, dari sini apakah anak-anak paham dan jelas dari penjelasan Ibu Guru? Semoga paham ya. Tadi kan anak-anak sudah mengetahui ya cara mengerjakan pengurangan dengan cara panjang dan cara pendek. Kali ini anak-anak diminta untuk mengerjakan soal di bawah ini dengan teliti. Nah, itu soalnya ya anak-anak. Nanti anak-anak lihat terlebih dahulu. Ini kira-kira soalnya kita kurangi atau kita jumlahkan ya. Setelah anak-anak mengetahui, baru anak-anak bisa mengerjakannya. Apa ya? Silakan dikerjakan dengan semangat dan teliti. Ayo kita garis bawahi syair lagu di bawah ini yang merupakan kalimat perintah. Nah, ini syair lagunya, yaitu lagu sebelum kita makan. Ciptaan Pak Kasur. Coba kita perhatikan pada kalimat pertama ya. Sebelum kita makan terus kalimat ketiga, cuci tanganmu dulu. Nah, kira-kira dari dua kalimat ini terdapat kalimat perintah tidak anak-anak? Iya, terdapat, yaitu cuci tanganmu dulu. Jadi sebelum makan anak-anak diminta untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Jadi silakan anak-anak lanjutkan ya, dicari kira-kira mana sih syair lagunya yang merupakan kalimat perintah.
Lalu jangan lupa diberi garis bawah ya. Setelah anak-anak dapat menemukan kalimat perintah pada syair lagu, kali ini anak-anak diminta untuk menuliskan kembali kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Lihat ya, kalimat perintah biasanya diberi tanda seru pada akhir kalimatnya atau diberi akhiran lah pada awal kata. Ini gambarnya. Yuk, coba kita kerjakan bersama-sama ya untuk gambar nomor 1. Wah, itu terlihat papan tulisnya banyak sekali coret-coretannya ya. Dihapus, lalu ada banyak kertas yang masih berserakan di meja anak-anak dan di meja Bapak Ibu guru. Lihat kalimat perintahnya seperti apa ya yang cocok dengan gambar tersebut. Ini contoh yang akan Ibu guru berikan. Bersihkanlah kelas ini. Tapi barangkali anak-anak mau berbeda boleh. Tidak harus sama dengan contoh yang diberikan oleh Ibu guru. Nah, nanti untuk gambar kedua dan ketiga, silakan anak-anak buat ya kalimat perintahnya. Tetap semangat! Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada anak-anak kelas 2A yang tetap semangat dan mau belajar. Anak, semoga materi yang Ibu guru sampaikan bisa anak-anak mudah pelajari kembali ya. Terima kasih. Jangan lupa sebelum pembelajaran diakhiri kita baca doa dulu bersama-sama. Ketika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa pesannya Bu Guru, jaga tangan, jaga kaki, jaga lisan, sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua dan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.